Tahukah kamu bahwa di Israel memiliki dua bahkan lebih banyak kewarganegaraan justru adalah hal yang sah dan sering terjadi? Tapi apakah ini pertanda kemajuan atau justru cermin dari lunturnya cinta pada tanah air? Hai semuanya, kalau kamu suka topik-topik mendalam seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Kuawe Fakta, dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan bahasan lain yang tak kalah mencengangkan. Dan yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar, apakah menurut kamu seseorang yang punya dua kewarganegaraan masih bisa disebut setia pada negaranya? Sekarang kita bahas lebih dalam soal kewarganegaraan ganda di Israel, negara kecil di Timur Tengah yang sering jadi sorotan dunia, bukan hanya karena konflik dan sejarahnya, tapi juga karena hukum-hukumnya yang unik dan kontroversial. Salah satu hukum paling terkenal di Israel adalah Law of Return atau Hok Hashfut yang disahkan sekitar 7 dekade lalu. Menurut hukum ini, siapapun yang beridentitas Yahudi atau keturunan Yahudi memiliki hak otomatis untuk pindah ke Israel dan langsung menjadi warga negara tanpa harus melewati proses panjang. Namun yang membuatnya lebih menarik dan problematis adalah banyak dari mereka yang datang ke Israel tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Artinya mereka menjadi warga negara ganda dan dalam sistem Israel ini dianggap sah. Israel tidak memaksa siapapun untuk memilih satu identitas kebangsaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Israel, seseorang bebas memiliki paspor Israel dan juga paspor negara lain, asal negara tersebut memperbolehkan. Tapi apakah ini menunjukkan keterbukaan atau justru ketidakjelasan identitas? Bayangkan seseorang bisa jadi warga Israel dan warga Kanada atau Amerika atau bahkan Prancis dalam waktu bersamaan. Mereka bisa memanfaatkan sistem hukum dan fasilitas dari kedua negara. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan rasa nasionalisme? Ataukah mungkin setia kepada dua tanah air sekaligus? Kita tahu cinta tanah air bukan sekedar soal dokumen atau paspor. Tapi bagaimana mungkin seseorang benar-benar mencintai negaranya jika dia punya dua rumah, dua bendera, dan dua kepentingan? Bahkan beberapa kasus di Israel menunjukkan bahwa paspor ganda dipakai untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ada orang-orang yang menggunakan paspor asing mereka untuk melarikan diri dari pengadilan atau kewajiban negara, termasuk militer. Apakah ini bukan bentuk pengkhianatan tersembunyi? Banyak pula warga Israel yang memanfaatkan paspor kedua mereka untuk masuk ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka menyusup lewat celah hukum bukan sebagai bentuk diplomasi, tapi lebih ke arah oportunisme. Ini bukan hanya soal fleksibilitas, tapi soal kehilangan integritas kebangsaan. Kalau kita bicara soal Indonesia, hukum kita jelas dan tegas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia yang dengan sukarela mengambil kewarganegaraan asing akan otomatis kehilangan status WNI. Dan ini seharusnya menjadi kebanggaan, karena apa arti sebuah kewarganegaraan kalau bisa dibagi dua? Kewarganegaraan adalah wujud ikatan, tanggung jawab, dan pengabdian. Jika seseorang menganggap kewarganegaraan hanya sebagai sarana, maka sesungguhnya ia sudah kehilangan esensi mencintai negaranya. Anak-anak hasil pernikahan campuran memang diberi ruang untuk punya dua kewarganegaraan sampai usia tertentu. Tapi di ujungnya, mereka harus memilih. Inilah bentuk ujian cinta sejati pada tanah air. Apakah kamu siap berdiri hanya di satu sisi, atau kamu ingin bermain di dua kaki? Beberapa negara mungkin memang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, bahkan Filipina dan Amerika. Mereka berdalih bahwa dunia kini semakin terbuka. Tapi keterbukaan tanpa batas bisa jadi justru membuat seseorang tidak memiliki akar, tidak memiliki loyalitas yang jelas. Jerman yang dulu ketat kini mulai melunak. Jepang bahkan sedang mempertimbangkan revisi hukum karena tekanan global. Tapi apakah ini sebuah langkah maju atau justru sebuah kompromi yang akan mengikis nilai nasionalisme? Bayangkan jika setiap orang bebas memilih dan berpindah-pindah kewarganegaraan sesuka hati. Bukankah itu sama saja dengan menjadikan tanah air sebagai komoditas? Di mana cinta dan pengorbanan untuk satu bangsa menjadi hal yang bisa dinegosiasikan. Israel memang mengizinkan kewarganegaraan ganda. Tapi tak sedikit warga mereka yang merasa terpecah dalam loyalitas, tak sepenuhnya bisa menjawab panggilan tanah air, dan ini menjadi perdebatan besar di kalangan intelektual dan tokoh nasionalis di sana. Di Indonesia, kita masih memegang teguh prinsip satu warga, satu negara. Dan ini bukan berarti tertutup, tapi justru menunjukkan bahwa Indonesia menghargai kejelasan dan kesetiaan. Setia hanya pada satu bendera, satu tanah air, satu identitas. Jadi menurut kamu, apakah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda benar-benar bisa disebut cinta tanah air? Atau justru sedang berdiri di tengah, menunggu siapa yang paling menguntungkan?
Tulis jawaban kamu di komentar, like dan share video ini supaya makin banyak orang yang sadar bahwa cinta tanah air bukan cuma soal formalitas, tapi soal keberpihakan. Dan jangan lupa subscribe channel Kuak Fakta untuk pembahasan yang lebih dalam dan membuka mata. Sampai jumpa di episode selanjutnya.